Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel Kebun Mangga UHDP. Selamat beraktivitas untuk sobat semuanya. Semoga selalu dalam lindungan Allah dan selalu sukses menjalankan berbagai aktivitas. Untuk hari ini kita kembali berbagi bagaimana cara memaksa dan merangsang tanaman mangga agar bisa cepat berbunga dan berbuah. Saat ini kita memiliki salah satu tanaman mangga yang telah berumur 3 tahun lebih. Namun sampai hari ini tanaman mangga ini masih belum mengeluarkan bunganya. Hal ini sangat berbeda dengan tanaman-tanaman mangga lain di kebun kita yang telah mulai berbuah. Jadi di video ini kita akan berbagi 3 langkah yang bisa kita lakukan untuk mengoptimalkan agar proses pembungaan tanaman mangga ini bisa lebih optimal. Jadi seperti sobat-sobat lihat, tanaman mangga di depan kita ini tumbuh cukup subur, memiliki daun-daun yang sehat. Langkah pertama yang kita lakukan dalam melakukan merangsang pertumbuhan bunga dan pembuahan tanaman mangga ini adalah dengan melakukan pruning dan pemangkasan cabang-cabang tidak produktif pada tanaman mangga kita. Selain cabang tidak produktif, beberapa cabang yang akan kita pangkas adalah cabang air dan cabang-cabang yang posisinya masuk ke dalam. Jadi untuk hari ini, langkah pertama yang kita lakukan adalah pruning ataupun pemangkasan. Seperti sobat-sobat lihat, di sini ada salah satu cabang yang dulu pernah kita pangkas dan hari ini telah muncul cabang yang lain. Dan cabang ini akan kita pangkas. Demikian juga kalau kita lihat ke bagian dalamnya. Di sini terdapat beberapa cabang yang tidak kita harapkan dan tentunya akan membuang-buang nutrisi yang ada untuk cabang-cabang ini. Jadi juga harus kita pangkas. Untuk lebih jelasnya akan kita mulai dengan cabang yang ini. Ini kita pangkas. Kenapa cabang ini dipangkas? Kalau sobat perhatikan, cabang ini arahnya adalah ke atas sehingga akan kita pangkas agar tanaman mangga kita lebih fokus ke cabang yang bersifat generatif atau arahnya ke samping. Kemudian kita lihat ke bagian dalam. Nah, di sini juga ada satu cabang yang arahnya ke atas. Ini juga akan kita pangkas. Di bagian ini ada 3 cabang dan satu cabang arahnya ke dalam, dan cabang ini juga perlu kita pangkas agar bagian batang-batang dari tanaman mangga kita lebih mudah terkena sinar matahari. Oke sobat-sobat, yang ini lagi cabang yang mengarah ke dalam dan juga posisinya ke atas, kembali kita pangkas, diikuti dengan satu cabang yang tidak optimal. Oke, selain cabang-cabang tersebut, di bagian ini ada satu cabang yang arahnya ke dalam ataupun bersilang. Ini juga perlu kita pangkas. Oke, untuk bagian yang ini, kalau kita lihat sudah cukup lumayan terang. Kita pindah ke bagian sebelah sini. Nah, di sini seperti yang kita ceritakan tadi, ada 2 cabang yang tidak produktif. Ini akan kita pangkas. Jika kita lihat ke bagian atas, nah, di sini juga terlalu gelap. Nah, di 3 cabang ini satunya akan kita pangkas. Demikian juga cabang kecil yang ini. Oke, di sini ada 4 cabang. Salah satu yang mengarah ke dalam, yang ini juga perlu kita pangkas agar mangga ini lebih optimal perkembangannya. Nah, di sini dulu sudah pernah kita pangkas dan muncul kembali cabang yang lain, dan pastinya yang ini juga perlu kita buang kembali. Oke,
Kalau kita lihat lagi di atasnya, yang ini. Nah, di cabang yang ini, di bagian luar, sebenarnya ini cabangnya mengarah ke samping, namun jumlah cabangnya terlalu banyak, ada 4 cabang. Ini yang tegak akan kita pruning. Oke, beginilah tampilan daripada tanaman mangga kita saat ini. Dan pada posisi ini, tanaman mangga yang kita miliki, batang-batang yang ada akan lebih mudah terkena sinar matahari. Jadi untuk sobat-sobat yang memiliki tanaman mangga, ingin agar tanaman mangganya cepat berbunga, salah satu langkah utama yang dilakukan adalah melakukan pemangkasan. Setelah melakukan pemangkasan bagian dalam, kita akan melakukan pemangkasan bagian atas. Jadi tiap cabang tanaman mangga kita, seperti sobat lihat yang ini dari bagian bawah naik ke atas, satu cincin, naik ke atas lagi, cincin kedua, dan nanti di atas ini akan kembali naik ke atas. Untuk mengatasi pertumbuhan tanaman mangga ini agar tidak berlanjut ke atas, kita akan melakukan pemangkasan di bagian ini. Di bagian ini kita pangkas, dengan harapan setelah kita pangkas nanti di bagian bawahnya akan muncul tunas-tunas baru di sini yang mengarah ke samping. Dan tunas-tunas itu merupakan cabang-cabang produktif dari tanaman mangga kita. Jadi selain pemangkasan di bagian dalam tadi, kita lanjutkan kembali pemangkasan bagian pucuk tanaman mangga kita yang mengarah ke atas. Pemangkasan ini selain membentuk cabang-cabang generatif, juga akan membentuk kanopi daripada tanaman mangga kita. Oke, kita lanjutkan pangkas kelilingnya. Kalau sobat-sobat tidak melakukan pemangkasan bagian atas atau bagian pucuk daripada tanaman mangga sobat, maka tanaman mangga ini akan terus tumbuh ke atas ataupun tumbuh vegetatif. Untuk mempercepat masa generatif ataupun masa pembungaan dan pembuahan, kita melakukan pemangkasan sehingga cabang-cabang yang ada akan mengarah ke samping. Cukup membutuhkan waktu untuk melakukannya. Seandainya satu batang mungkin mudah, namun di kebun kita saat ini kita memiliki 1.200 tanaman mangga, dan alhamdulillah ke semua tanaman mangga tersebut telah kita lakukan perawatan dengan cara melakukan pemangkasan, baik itu pemangkasan tahap pertama ataupun tahap kedua. Demikian juga tahap ketiga. Untuk hari ini, pemangkasan yang kita lakukan adalah pemangkasan dalam rangka mempercepat proses pembungaan dan pembuahan tanaman mangga kita. Oke sobat-sobat, selesai. Langkah kedua yang kita lakukan setelah melakukan pemangkasan untuk mempercepat proses pembungaan tanaman mangga kita adalah melakukan perundukan. Seperti yang kita ketahui, di tanaman mangga yang ini, kalau sobat-sobat perhatikan, ini cabang-cabangnya mengarah ke atas. Ini dia, cabang yang ada, ini masih mengarah ke atas. Sehingga cabang ini masih memiliki sifat vegetatif. Jadi untuk mengubah agar cabang ini tidak lagi fokus ke pertumbuhan ke atas atau vegetatif, kita akan melakukan perundukan.
yaitu dengan cara mengikat di sini dan menariknya ke bagian bawah. Oke sobat-sobat ya. Oke, kita lakukan perundukannya. Kalau kita perhatikan kembali, untuk dahan yang ini dahannya mengarah ke atas. Jadi untuk merangsang pembungaan dan pembuahan tanaman mangga ini, kita perlu merubah dahan ini yang dulunya sifatnya vegetatif menjadi bersifat generatif, yaitu dengan cara melakukan perundukan, menariknya ke bawah. Jadi kita akan ikat di sini. Kita ikatnya jangan terlalu ketat, cukup seadanya aja, asal tidak bergeser. Oke, kemudian kita tarik ke bawah. Ini kita tarik. Jangan terlalu dipaksakan. Cukup dahan-dahan tanaman mangga ini bentuknya ataupun arahnya menjadi ke samping. Kalau sobat perhatikan dulu, arahnya ke atas, sekian telah ke samping. Kemudian demikian juga dengan dahan-dahan yang lain. Kalau sobat perhatikan yang ini arahnya ke atas. Sekarang akan kita rundukkan dengan cara kita ikat di bagian ini dan kita tarik ke samping. Oke, kita ikat terlebih dahulu. Pastikan sobat-sobat tidak mengikatnya terlalu kuat sehingga tidak menyebabkan batang dari tanaman mangga ini menjadi terluka. Oke, setelah kita ikat, baru kita rundukkan atau kita tarik sehingga posisinya menjadi ke samping. Oke. Kalau kita perhatikan sekarang, kedua cabang dari tanaman mangga ini arahnya telah ke bawah. Sekarang masih ada satu cabang yang sifatnya masih vegetatif atau mengarah ke atas, dan cabang ini akan kembali kita ikat dan kita rundukkan ke samping. Kita tarik. Oke, kalau sobat perhatikan, ini arahnya udah ke samping sehingga sifat vegetatif dari tanaman mangga ini akan berubah menjadi generatif nantinya. Sekarang masih ada satu batang lagi di sini yang akan kita rundukkan sedikit ke bawah sehingga semua batang tanaman mangga ini posisinya ataupun dahan-dahannya telah ke samping. Kalau kita lihat dari atas, ini merupakan tampilan daripada tanaman mangga kita saat ini, dan dengan bentuk seperti ini tanaman mangga ini akan lebih mudah terkena sinar matahari karena cabang-cabang yang dimilikinya telah kita rundukkan ke samping. Juga pertumbuhannya akan lebih optimal karena cabang-cabang kecil ataupun cabang-cabang tidak produktif termasuk tunas air semuanya telah kita pangkas pada tahap pertama tadi. Untuk sobat-sobat yang memiliki tanaman mangga dan masih belum berbuah, maka bisa melakukan pemangkasan dan perundukan. Tahap ketiga yang kita lakukan adalah melakukan pengeratan. Seperti yang semua kita ketahui, pengeratan adalah salah satu teknik memaksa tanaman mangga berbunga dan berbuah. Dan teknik ini merupakan salah satu teknik telah ada sejak zaman dahulu kala. Untuk hari ini tanaman mangga kita ukuran pohonnya masih cukup kecil. Jadi seandainya ukuran pohon seperti ini, untuk pengeratannya paling lebar adalah 1 cm. Jangan terlalu lebar. Kalau sobat-sobat melakukan pengeratannya terlalu lebar, maka proses penyembuhannya akan lama dan bisa jadi tanaman mangga ini stres dan akan mati nantinya.
Jadi sobat-sobat pastikan melakukan pengeratan paling lebar, ukurannya adalah 1 cm. Oke, untuk pengeratan sobat-sobat bisa melakukan dengan pisau ataupun dengan gunting. Kalau di sini kita menggunakan gunting untuk melakukan pengeratan. Pengeratan ini hampir sama seperti mencangkok, tapi perbedaannya di sini kita tidak melakukan ataupun membuang bagian dalam daripada tanaman mangga ini. Kita cukup membuang bagian kulitnya saja. Selesai bagian bawahnya. Sekarang kita naik ke atas. Paling lebar kira-kira 1 cm. Oke, kemudian baru dilakukan di bagian kedua untuk memotong kulit daripada tanaman mangga kita. Oke, udah selesai. Nah, tahap selanjutnya adalah membuang bagian kulit daripada tanaman mangga. Dengan dilakukan pengeratan, maka nutrisi yang didapat daripada tanaman mangga ini yang berasal dari bagian atas tidak bisa lagi dikirim ke bawah, sehingga tanaman mangga ini akan menggunakan semua nutrisi yang ada untuk proses pembungaan nantinya. Di sini kita membuang kulit yang telah kita potong bagian bawah dan bagian atas keliling daripada tanaman mangga ini. Dan jangan dikerok, oke ya. Cukup dibuang kulitnya aja. Kalau dikerok itu seperti mencangkok. Kita nggak melakukan proses cangkok, kita cuma melakukan proses pengeratan. Oke sobat-sobat. Oke, demikianlah 3 langkah yang dilakukan agar tanaman mangga lebih cepat berbunga dan berbuah. Kesimpulannya, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita melakukan pruning ataupun pemangkasan cabang-cabang yang tidak produktif pada tanaman mangga kita. Langkah kedua, kita melakukan perundukan cabang-cabang tanaman mangga yang posisinya arahnya ke atas, sehingga yang dulunya bersifat vegetatif berubah menjadi bersifat generatif. Langkah ketiga adalah melakukan pengeratan sehingga nutrisi yang ada ataupun diproduksi di bagian tanaman, di bagian atas daripada tanaman mangga kita lebih fokus digunakan untuk pembungaan dan pembuahan. Langkah lain yang perlu sobat tambahkan, seandainya yang ini telah dilakukan adalah melakukan pemupukan di bagian bawah, sehingga proses pertama, kedua, dan ketiga tadi bisa menjadi lebih optimal. Oke sobat-sobat kebun mangga UHDP, ini merupakan salah satu video yang kita bahas tentang bagaimana cara memaksa untuk merangsang pembungaan dan pembuahan tanaman mangga kita. Harapan kita semoga video ini bisa bermanfaat dan juga tanaman mangga ini bisa segera berbuah. Untuk sobat-sobat yang belum subscribe, silahkan di subscribe untuk mendapatkan update perkembangan tanaman mangga ini ke depan. Sekian sharing kita, semoga jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.